A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, unggahan kita yang kemarin sudah mencapai 1000-an viewer dan terima kasih untuk Anda semua ya. Maka dari itu segera akan aku unggah kajian berikutnya seperti yang aku janjikan kemarin. Tajuknya adalah, nah ini mungkin ada yang aneh nih ya, kenapa ini ditutupi? Ini sudah coba posisi sana, posisi sana tetap aja dia videonya itu terang gelap itu. Setelah aku pikir-pikir, apa kira-kira karena pemantulan cahaya dari jendela ke sini ya yang bikin terang gelap. Maka ini kita tutup, kita pakai yang separuh ini aja ya. Ya maklumlah, studionya lagi lagi diangan-angan studio yang resmi. Ini studio apa adanya dulu ya. Makanya ini aku tutup ya. Semoga memang ini masalahnya. Nanti kalau dia nggak terang gelap, berarti memang pantulan cahaya ini. Karena ini kan dia melamin ya. Jadi dia cahaya dari sana dia kembali lagi ke sini, masuk ke ke kamera. Semoga saja ini masalahnya. Kalau ini nanti kita tutup, dia stabil, tidak terang gelap ya alhamdulillah. Tapi kalau misalkan nanti masih terang gelap, kita cari lagi apa masalahnya. Oke, makanya ini ditutup ya. Kita bermain di sini separuh ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya ada yang murtad. Ada yang murtad. Wah, ini harus kecil-kecil ya nulisnya ya. Ada yang murtad. Iman itu diajarkan atau diwariskan. Iman ya itu diajarkan ya atau diwariskan ya. Ini judul kajian kita ya. Ada yang murtad. Ini sebetulnya begini. Nanti ini lebih besar daripada yang ini ya. Ini. Ini. Jadi artistik dia. Nanti bikin gini ya Le ya. Ada yang murtad. Bismillahirrahmanirrahim. Aku minum dulu. Oke. Sebelumnya ayo kita sama-sama mendoakan kepada siapapun ya, juga untuk doa kita bersama kepada siapapun saudara-saudara kita yang telah mengambil bagian dalam langkah dakwah ini. Dukungannya baik berupa apapun, semoga itu dibalas oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung dengan balasan yang lebih baik lagi. Terutama kita tujukan kepada ibu yang ada di Pamulang, Tangerang Selatan, dan bapak kita yang ada di apa ini? Kutai Timur, Kalimantan Timur ya. Maaf Pak, aku keliru ya. Aku kira Kutai Timur itu sudah ikut Kalimantan Utara, ternyata masih ikut Kalimantan Timur ya. Kalau aku dulu masuk itu paling jauh waktu ada safari dakwah ke Kalimantan Timur itu sampai Tenggarong ya. Dan sempat masuk ke museumnya, ternyata raja-raja Tenggarong itu dari Jawa semua. Cuman bagaimana ceritanya itu yang aku belum sempat cari tahu ya. Karena nama-namanya nama Jawa semua itu. Secara historis ya yang kita dapatkan di sekolah kan, kerajaan tertua di Nusantara ini kan ada di Tenggarong itu kan ya. Kerajaannya yang tertua, baru nanti ada kerajaan lain. Cuman yang menjadi heran kok itu nama-nama di makamnya itu nama-nama Jawa semua ya. Ya.
Oke. Dulu waktu jembatannya belum putus ya. Aku pernah main ke sana. Oke. Berikutnya juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang lainnya yang tidak, aku agak sulit karena yang aku kenali kan banyak, maka berulang kali aku minta habis komen itu terus sebut dari mana gitu ya. Ini ada yang dari Sidamanik. Sidamanik itu Sumatera Utara sana, dan itu subhanallah nanasnya paling manis itu. Mas yang ada di Sidamanik, terima kasih ya. Begitu juga kalau misalkan baru kirim infak dakwah itu kasih nama, kasih dari mana gitu, supaya aku bisa berterima kasih kepada kalian-kalian semua ya. Kalau nggak gitu aku nggak mungkin hafal satu persatu, apalagi WA yang masuk banyak ya, nggak mungkin gitu. Tapi apapun adanya, seperti yang tadi pertama aku ucapkan, ayo kita doakan semoga siapa saja yang mengambil bagian dalam langkah dakwah ini, Gusti Allah catat menjadi catatan langit amal soleh untuk mereka semuanya ya. Oke. Aku akan tanya dulu sama kalian. Ini karena ini nanti bisa bias kalau nggak dijelaskan dahulu. Ini mungkin akan jadi berseri. Ini seri pertama ya, Le ya. Ini seri pertama, nanti kalau sudah 30 menit Bapak kasih tahu. Ini seri pertama ini ya. Nanti kalau seri pertama ini aku unggah jebret, kalian berlomba 10.000, 1.000 aja, nggak usah 10.000, 1.000 aja, 1.000 terpenuhi langsung seri kedua tak unggah. Jadi kita berpacu ya, kecepatan kalian untuk memenuhi kuota yang aku minta 1.000-an sama kecepatanku berkreasi, ini kan kreativitas ini ya, kita adu ya, mana lebih cepat. Jadi kalau 1.000 langsung aku unggah, 1.000 langsung aku unggah. Oke. Nih. Jadi gini ya. Tasrif ada tahrib. Tahrib ya. Kalau tasrif itu pemecahan kata. Ya, kalau tahrib itu pengubahan. Seperti dikomentari bahwa di dalam kitab-kitab terdahulu itu telah terjadi pengubahan. Itu tahrib ya. Ya sebetulnya Al-Qur'an itu yang membenarkan justru bukan kita ya. Saudara-saudara kita yang dari Kristen sendiri yang membenarkan dengan lahirnya Five Gospel. Karena di Five Gospel itu kemarin ya, yang aku dikirimi itu ucapan Yesusnya hanya 18%. Lalu yang sisanya kemana? Justru cuma 18% ya. Itu loh ya, hasil kerja akademik. Seharusnya kalau itu salah, ada sanggahan yang itu juga secara akademik gitu loh. Jangan terus buku-buku seperti itu dijadikan apokrifa. Itu namanya pengetahuan dilawan dengan kekuasaan. Itu tidak fair ya. Pengetahuan itu dilawan dengan pengetahuan. Begitu cara berpikir akademik. Jangan pengetahuan dilawan dengan kekuasaan. Ya jelas kalah pengetahuan. Ya. Untuk memberikan sebuah sebuah status hukum itu apokrifa, itu dilarang, itu tidak boleh dibaca, itu kekuasaan itu ya. Padahal di surat Al-Baqarah berulang kali aku sampaikan, ketika Gusti Allah Agung menjadikan khalifah, Gusti Allah itu maha kuasa, tapi dia tidak menggunakan pendekatan kekuasaan dalam menjelaskan, dia menggunakan pengetahuan. Ya, di surat 30 itu ya, surat Al-Baqarah, dia nggak ngomong, malaikat gue yang berkuasa, lu jangan banyak ngomong, kan nggak begitu. Tapi aku mengetahui, ya, pengetahuan bahasanya. Maka Five Gospel itu seharusnya karena dia itu produk pengetahuan, harus dilawan dengan pengetahuan. Kalau memang salah,
susun penelitian pakar-pakar Alkitab berkelompok juga seperti mereka kan berkelompok bahwa itu tidak benar. Seharusnya begitu, ya. Bukan pengetahuan dilawan dengan kekuasaan, oh itu dilarang apokrifa. Nah, itu justru tidak sehat kalau begitu. Oke. Itu tahrib. Tahrib ya, pengubahan, penambahan dan pengurangan. Maka maha benarlah apa yang disampaikan Al-Qur'an itu. Ya, bahwa pada kitab-kitab terdahulu itu sudah terjadi tahrib. Ya. Dan itu seperti videoku yang aku bilang pernah dicolong sama orang lain ya, tanpa izinku dia ambil begitu saja dan dia re-upload ya. Itu pernyataan jujur dari seorang dosen Injil loh ya, karena beliaunya ngajar di Institut Injil Indonesia di kotaku ini. Ya, itu kalau tidak salah beliaunya itu bapaknya seorang penyanyi. Kalau kalian tahun 80-an ingat ada penyanyi yang bernama Maharani Kahar. Ya. Itu kalau lihat namanya, karena beliau namanya ada kesamaan dengan penyanyi itu. Mungkin penyanyi itu putrinya ya. Itu dikatakan bahwa memang Al-Qur'an itu dan Injil itu jangan disandingkan, tidak setara dia. Injil yang sekarang loh ya, bukan Injil yang diterima oleh Kanjeng Nabi Isa. Injil yang sekarang ini, Injil yang kanonik ini, yang 4 ini ya, itu harusnya dipandang sebagai hadis. Ya itu baru tidak bermasalah. Jadi disandingkan dengan hadis, bukan dengan Al-Qur'an ya. Ya. Jadi kalau misalkan di situ ada pernyataan yang salah-salah, salah itu artinya dalam tanda kutip Matius bilang begini, Markus bilang begini, itu bisa dimaklumi karena hadis begitu. Tinggal nanti mana yang kuat gitu. Jadi ada uji kesahihan gitu loh. Ya, makanya Kanjeng Nabi bilang, jangan kamu terima semua, jangan kamu tolak semua. Karena berpikir akademisnya begitu, ya. Cuman kalau dilawan dengan iman tanpa pengetahuan ya ujuk-ujuk, tentu teman-teman Kristen tidak terima. Ya, kalau Al-Qur'an Injil itu disetarakan dengan hadis ya. Tetapi ini yang ngomong kan orang yang berpengetahuan, dosen. bukan orang yang ada di jalanan, bukan yang orang hanya modal copy paste. Beliau ini dosen Institut Injili Indonesia. Artinya referensinya lebih kuat dong dari yang sekedar copy paste ya. Dan itu bukan sebuah penghinaan, bukan. Kerangka berpikirnya memang begitu. Jadi nggak usah baper gitu ya. Oke, itu namanya tahrib. Ya, tahrib. Terus ada tasrif. Tasrif itu pemecahan kata. Ya, pemecahan kata dia. Ya, kalau kita tidak tahu pemecahan kata, itu memang menjadi repot. Ya, makanya aku senyum saja kalau ada teman-teman Kristen bilang, mana kalau biasanya kan begini, ada nggak kata Tritunggal di dalam Alkitab? Gitu. Itu sampai mampus dicariin juga nggak ada. Nggak ada itu, karena itu produk filsafat yang dilahirkan oleh Tertullian, kemudian diamini oleh bapak-bapak gereja. Nggak ada gitu. Makanya jangan kaget kalau konsep teos di dalam kekristenan sendiri itu hingga kini terpecah menjadi 3 besar. Itu konsep teos. Bayangkan sebuah agama itu hal yang paling sakral itu konsep teos. Akidah. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad itu sebelum menyampaikan syariah, yang digempur dulu itu akidahnya Arab-Arab jahiliyah yang bahlul-bahlul bodoh-bodoh itu. Syariat belum, nanti syariat itu berbicaranya di Madinah. Artinya kita tahu dalam agama Abrahamic faith kita harus melihat agama ini secara holistik ya, jangan parsial. Itu akidah itu memegang peran utama. Ya. Dari seutama-utamanya akidah itu adalah mengenalkan tentang konsep teos. Lah kalau konsep teosnya saja hingga abad ini itu tidak ketemu, terjadi kelompokan menjadi 3 besar, itu kan menjadi sebuah pertanyaan. Gitu. Ya. Jadi tidak ada kata Tritunggal atau Trinitas atau sesuatu kata atau diksi yang bisa diterjemahkan sebagai Trinitas
Itu dalam Bible ini tidak ada. Tidak ada. Ya. Nah, sekarang hati-hati tapi kamu kalau ditanya oleh teman Kristenmu, ada nggak kata tauhid di dalam Al-Quran? Mana deh Al-Qurannya Bapak? Ambil yang kecil aja, yang kecil, yang itu di bawah itu, ya yang di bawah ini sayang. Nah itu, ini ya, ada nggak kata tauhid di sini? Kalau kamu ditanya balik sama teman Kristenmu, kamu bisa jawab nggak? Ya, maka videonya tonton, sudah aku bikinkan. Ya, ada nggak kata tauhid di dalam Al-Quran ya? Kemarin ada yang tanya tentang aku bagaimana prasangka hambaku. Terima kasih oleh teman-teman kita ya. Sudah diberikan penjelasan bahwa itu sudah dibahas dan sudah kita bahas ya. Terus berikutnya ada yang tanya lagi kemarin tentang apa ya? Tentang bagaimana cara memanggil yang tersalib itu Eli Eli, tidak Aba sebagaimana Yesus untuk biasanya memanggilnya ya. Itu juga sudah kita bahas ya, dan terima kasih teman-temanku sudah menjelaskan. Kalian ini pintar-pintar sekarang, aku suka. Mbak siapa itu namanya? Aku kurang paham itu ya. Terus yang itu yang dari Demak itu juga pintar itu, Mbak siapa itu ya. Mas-masnya juga, mas yang mantan itu sebetulnya kalau kalian tidak keberatan aku akan sebut nama kalian, cuman kan kadang-kadang ada orang yang namanya tidak begitu welcome untuk disebut ya. Tapi aku senang kalau aku baca komen-komen kalian itu semuanya sudah pada pinter-pinter ya, alhamdulillah ya. Nah, kepintaran itu bagikan kepada yang lain. Nanti kamu akan diberi kepintaran baru oleh Gusti Allah gitu ya. Oke. Kalau ada teman-teman Kristen mengatakan bahwa tidak ada kata tauhid di dalam Al-Quran, itu sesuatu yang wajar. Karena apa? Mereka tidak tahu tasrif. Tasrif ini pemecahan kata. Ya, mereka tidak tahu tasrif. Bahwa kata tauhid itu berasal dari kata ahad, ehad. Itu satu akar kata itu. Ketika dia mengalami tasrif menjadi tauhid. Gitu loh. Ya. Jadi kita bisa maklum, jangankan teman-teman Kristen, yang Islam saja nih, kalau tidak tahu tasrif, dia nggak ngerti bahwa kata tauhid itu ditarik dari kata ahad. Gitu ya. Jadi ada akar sejarahnya, ada dia ada gantungannya. Ya. Paham ya? Lihatlah di video aku sudah jelaskan itu. Oke. Oke, tasrif itu perlu ya, tasrif itu perlu ya. Sekarang coba, kenapa sih ya, tasrif sudah ya, aku bilang. Kenapa sih aku begitu gigih ya untuk mengatakan bahwa tidak semua nabi itu, aduh sudah merah leh. Ini merah aja, Bapak ngomong nggak masuk, Bapak marah loh. Jangan sampai Bapak capek ngomong casnya habis. Dicas saja bisa nggak? Jangan bikin marah, Bapak nggak suka gitu. Dicas. Sorry, ini ada gangguan teknis. Gimana nih? Ini dipakai nggak apa-apa. Sudah, ini ambil, matiin. Jangan sampai Bapak ngomong capek, ternyata nggak masuk dia. Udah, tes, masuk. Yang itu receivernya nggak dicas. Oke. Ya, sampai di mana tadi? Keganggu gara-gara teknis. Lain kali dicas le ya. Kalau Bapak mau ngisi kajian jadi enak. Tasrif ya. Tasrif pemecahan kata. Kenapa aku begitu gigih untuk berhadapan dengan siapapun lah. Siapapun. Ya. Kalau sudah siapapun itu ya siapa saja. Siapa yang mau kamu ajukan untuk berhadapan dengan aku? Bahwa tidak semua nabi itu beragama dengan nama Islam, tidak. Tapi semua nabi itu beragama. Tapi semua agama. Tapi minum kopi dulu. Salah ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi semua nabi itu muslim. Gitu loh. Ya. Karena apa? Aku mengetahui tahrifnya. Aku mengetahui tasrifnya. Kalau tasrifnya tidak aku tahu, maka aku selesai sudah. Ya. Karena begini, kata
Muslim ya, Muslim, Muslim ya. Ini tidak serta-merta dari Islam. Dia bisa dari Islam. Ya. Dia juga bisa dari salama. Selamat. Gitu loh. Ya. Kalau aku tidak tahu tasrifnya, maka aku lewat. Karena pemahaman-pemahaman umum Muslim itu pasti Islam. Ini benar, Muslim pasti Islam ketika sudah abad ke-6 ke-7, ketika Islam sudah diperkenalkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi sebelum Islam, Muslim itu salamah ini loh, selamat. Jadi tidak bisa harga mati. Oh, Muslim pakai Islam. You ngerti tasrif enggak? Makanya di Al-Quran itu di surat Al-Hajj itu bahwa Kanjeng Nabi Ibrahim itu bersama pengikutnya sejak dahulu disebut Muslim. Disebut Muslim, tidak disebut Islam. Begitu juga di surat Al-Baqarah ketika kita sudah bahas waktu lalu, ketika Kanjeng Nabi Ibrahim harus dihadirkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad dalam menghadapi ahli kitab Yahudi Nasrani itu ya, di dakwanya di Madinah itu, kan terjadi perebutan sosok Bapak Abraham. Al-Quran kan mengatakan bahwa Abraham itu, Kanjeng Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, dia Muslim. Tidak dikatakan dia Islam. Gitu. Yang perlu aku sampaikan, kenapa aku bisa bertahan seperti ini ya, dan aku siap untuk berhadapan dengan siapapun ya. Mau kamu hadirkan ke sini alumni Mesir sana, alumni Maroko, alumni Saudi, sini, bawa sini ya. Bawa sini. Kalau kamu tidak percaya, kita diskusikan ini. Apakah benar semua nabi itu beragama Islam? Nggak bisa, karena tasrifnya demikian. Bahwa diksi Muslim itu bisa ditarik dari Islam, bisa ditarik dari salama. Tidak serta-merta bahwa Muslim itu harus Islam. Muslim harus Islam itu setelah Kanjeng Nabi mensyiarkan, mendakwahkan Islam. Ini tidak berlaku lagi. Tapi sebelum pra-Islam ini yang berlaku. Gitu loh, ya. Nah, kembali, aku mampu ya kokoh, pijakan kerangka berpikirnya itu kokoh ya, karena aku mengetahui tasrifnya. Seandainya aku tidak tahu tasrif bahwa Muslim itu juga dari salama, selesai aku. Sekuat apapun argumentasi logik yang aku bangun tuh runtuh kalau aku tidak tahu tasrif. Dan ini aku sama guru-guru Al-Quranku sendiri berbeda loh, karena guru-guru Al-Quran itu mengatakan bahwa semua nabi beragama Islam. Aku bilang tidak. Islam dari mana? Orang tasrifnya seperti ini kok. Ya, jadi guru murid berbeda itu biasa ya, biasa. Kita telah diberikan contoh bagaimana hubungan antara Plato dan Aristoteles itu hubungan guru murid. Tapi akhirnya kan berbeda juga. Plato tetap dalam filsafat idealismenya, sementara Aristoteles dalam filsafat naturalisnya. Ya, tidak apa-apa seperti itu. Makanya ketika ada anjing yang mengatakan bahwa aku seperti guru-guruku yang dia sebut-sebut itu, terus ujung-ujungnya dikatakan sesat karena aku mengatakan Al-Quran itu bukan bahasa Arab. Waduh. Pertamanya sih aku kasih penjelasan ya. Tapi setelah aku kasih penjelasan dia tidak mau tahu, ya sudah, percuma. Biarkan aja dia menggonggong. Ya. Biasa kok aku disesat-sesatkan orang seperti itu, aku biasa. Ya. Dia tidak tahu ya bahwa seorang murid itu tidak harus menjadi seorang guru. Guru itu fungsinya hanya menyampaikan saja. Makanya aku bilang sama kau jangan jadi Gus Beti. Gus Beti itu tugasnya hanya menyampaikan ilmu. Nah, ilmu itu kemas sebagaimana kamu berselera mengemasnya. Setelah itu sampaikan. Maka jangan ada alasan aku nggak bisa jelaskan seperti Gus Beti. Yang penting substansinya kamu ambil, metodologi penjelasannya itu terserah kamu. Dan aku tidak mau kamu menjadi aku gitu loh. Kamu harus menjadi dirimu sendiri. Karena aku juga tidak mau menjadi guruku. Guruku, aku ya aku gitu loh ya. Makanya kalau ada orang terus menisbahkan
Murid dengan gurunya, kalau muridnya merah, gurunya merah, atau dibalik ya. Oh ini muridnya merah karena gurunya merah. Anjing menggonggong ya kafirnya tetap berlalu. Tidak begitu. Ya. Kalau aku mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan bahasa Arab, itu bukan aku yang ngomong. Al-Quran sendiri mengatakan dirinya itu Arabian, Arabiyin, Arabiyun, bukan Aroban. Nah terus kok katanya aku sesat? Coba gimana? Ya, orang yang ngomong gitu sendiri, Al-Quran mengatakan dirinya sendiri itu Arabian, Arabiyin, Arabiyun. Dia nggak paham, dia nggak ngerti ada yakni nisbah di situ. Itu artinya rumpun. Jadi Al-Quran itu rumpun Arab. Hidupin lampunya, biar nggak gelap. Bukan Arab. Karena kalau Al-Quran dipahami sebagai bahasa Arab, bahasa budaya, itu bahaya. Al-Quran menjadi produk budaya dong nanti. Kan jadi degradasi dia. Al-Quran ini firman Allah. Allah itu nggak butuh bahasa makhluknya. Arab itu makhluknya Allah. Allah itu tidak butuh bahasa makhluknya. Orang dia sendiri, kita belajar bahasa juga dari Allah kok Allah mau butuh terhadap makhluknya. Ya. Al-Quran ini bahasa jana, rumputnya baru Arabian gitu loh. Makanya aku sudah jelaskan kenapa Kanjeng Nabi itu sampai 4 tahun disusui oleh Ibunda Halimatus Sa'diyah. Kan biasanya 2 tahun, itu pamannya Hamzah 2 tahun selesai pulang. Kanjeng Nabi itu 4 tahun. Itu kalian tahu nggak? Kalau kalian hanya membaca sirah-sirah sebagaimana sirah-sirah, sekalipun Abdurrahman Puri yang katanya dapat, bukan katanya sih ya, memang dia dapat penghargaan dari Arab sana. Kalian baca, kamu nggak tahu behind screen kenapa? Karena nggak dijelaskan di situ. Kenapa Kanjeng Nabi itu istriku lagi nyayur. Sambelnya terasa sampai di sini. Ambilin tisu deh. Kenapa Kanjeng Nabi itu perlu waktu 4 tahun? Karena akan dituntaskan pelajaran bahasa. Bahasa Quraisy yang baik itu dimiliki oleh Bani Sa'ad, karena kehidupan dia di gunung, tidak terkontaminasi oleh metropolis Mekah. Mekah itu Arab dari ujung mana aja sudah datang, campur baur bahasanya di situ. Jangan lu kira, ya memang bahasa Arab sih, jangan lu kira bahasa Arab itu sama semua. Arab Mesir sama Arab Lebanon sudah beda. Nanti Irak sudah beda lagi bahasanya. Ya, belum lagi ada klan-klan itu beda. Jadi di Mekah itu sudah metropolis. Bahasa dari sudut manapun yang dibawa Arab-Arab itu sudah bercampur. Nah, kemurnian, kesucian bahasa Quraisy itu dimiliki oleh Bani Sa'ad. Makanya Kanjeng Nabi 2 tahun ditambah 2 tahun lagi untuk memperdalami bahasa. Karena nanti ini akan terima wahyu. Yang bahasanya itu bahasa jana, bahasa yang dirumpunkan dengan Quraisy itu. Gitu loh ya. Jadi paham di sini ya? Oke. Mungkin kalian bingung mau menjelaskan ini kok berputar ke sana gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya itulah kajian-kajian bersama narasumber yang singular, dia berputar, dia tidak mau strike. Sekarang aku mau tanya, ya, ada yang murtad, iman itu diajarkan atau diwariskan? Ya bagus ya. Ada yang murtad. Aku tanya nih, yang dalam pemahamanmu, ada dalam otak kesadaranmu ya, kan ada dalam otak kita ini ya, sebuah pemahaman masuk dalam kesadaran dan kita simpan dalam hati kita. Ya. Itu murtad itu apa sih coba? Aku mau tanya dulu. Murtad itu apa coba? Jadi jangan ngomong murtad aja enggak tahu.
Jangan seperti nenek-nenek kita. Munggah kaji kapan, Mbak? Sesuk le melok rombongan di embuh. Lah terus ya apa? Ono klotere kok. Kloter iku apa, Mbak? Ayo embuh, Mbak ya ora ro, pokoke jarine kloter. Jangan sampai begitu. Kalau mbah-mbah kita orang sudah sepuh ya wajar lah dia ngomong kloter ditanyain what is terminology of kloter, dia nggak tahu. Seperti dulu kan kita bilang rudal balistik terjadi perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika, mereka sama-sama memproduksi rudal gitu. Coba anak-anak itu tanya rudal itu apa, belum tentu tahu. Itu loh. Belum tentu tahu. Nah, sekarang kita ngomong murtad kui apa sih murtad kui gitu loh. Karena ini nanti terjadi perdebatan juga. Sehingga ini kebenaran loh ya, kebenaran informasi. Jadi jangan menuntut aku untuk memberikan sebuah kebenaran yang absolut ya, karena aku tahunya juga dari informasi ini ya. Ini informasinya berarti kemarin ya, Selasa tanggal 26 Oktober 2021 ini sudah beredar lah di WA, kalian tahu lah itu ya. Ini dia akan menggantikan agamanya dari Islam menjadi Hindu ya. Dari Islam menjadi Hindu ya. Nah, itu bisa disebut murtad enggak? Gitu loh. Hati-hati kalian. Sekarang aku kembalikan lagi. Murtad ku apa murtad ku? Ya. Itulah sebabnya aku tadi ngajari kalian tasrif. Cuman sayangnya aku itu tulisan-tulisan Arabianku itu jelek, buruk. Makanya nanti kalian tanyakan kepada guru-guru kalian yang tulisan Arabiannya dan tasrifnya itu bagus ya. Aku enggak bisa karena aku bukan seseorang yang pakar dalam hal itu. Jangankan pakar, bisa aja enggak. Kalaupun bisa jelek nanti tulisannya. Bisa-bisa salah. Karena berbeda satu huruf aja bisa masalah. Makanya coba kamu tanyakan sama guru-gurumu yang paham ya. Ya. Kalau aku hanya mengambil kerangka berpikirnya saja. Jadi kalau ngaji tasrif tuh ya, aku ngaji tuh. Ngaji tasrif, kata ini dari kata ini. Aku datang, aku nggak ngerti cara menulis Arabiannya katanya, aku nggak ngerti. Tapi kerangka berpikirnya aku ngerti, ya. Jadi jangan main-main sama aku. Meskipun Arabiannya aku nggak ngerti, tapi kerangka berpikirnya aku ngerti. Gitu loh, ya. Oke, apa murtad itu, ya? Apa? Sekarang aku jelaskan dari yang pertama. Ini seharusnya tasrifnya ini pakai Arabian ya. Rotada. Ya. Terus dia menjadi yartadu. Yartadu. Ya. Terus dia menjadi murtad. Ini loh, tasrifnya itu begini. Ya, tasrifnya itu begini ya, apa rotada yartadu murtad, ini tasrifnya, pemecahan katanya begini ya. Oke, sekarang apa artinya ya. Artinya apa? Ada yang mengartikan ini keluar ya. Ada yang mengartikan lagi meninggalkan. Ya. Ada yang bilang keluar, ada yang mengatakan meninggalkan. Ini tinjauan apa? Ini tinjauan lugotan, tinjauan bahasa. Apa deh? Lugotan. Ya, ini tinjauan lugotan. Ya, tapi hati-hati. Ada teks, ada konteks. Siapa? Lu paket?
eh 110 ya, Pak? Ya. Leh, ambilin di dompetnya Bapak. Atau dompetnya Pak ada duit bayar situ. Oke, sebentar Mas, nggih. Nggih. Ya. Jadi artinya keluar atau meninggalkan. Ini tinjauan lugotan. Ini teks, ya. Ini teks, ya. Teks itu nanti tidak bisa lepas, dia akan melahirkan konteks. Itu berapa, Le? Kembalinya ada? Oh, ada. Oke, ya. Ini teks ini, ya. Tinjauan lugotan tuh dia selalu mengakar pada teks. Matur nuwun Mas, nggih. Nggih, tutup. Lihat paketnya, lihat. Sebelum buka paket buat video unboxing. Waduh. Udah lah, nggak apa-apa. Ini kaos ini. Dan nih simpen. Oke, ya. Ini teks ya. Konteksnya seperti apa? Konteksnya tidak sesederhana ini. Ya. Konteksnya tidak sesederhana itu, ya. Nanti ini ada begini. Ya. Konteksnya begini loh. Kafir, ya. Terus dia masuk Islam, ya. Kenapa? Terus dia kafir lagi, ya. Lihat ini, dia kafir, ya. Terus dia masuk Islam, terus dia kafir lagi. Kita lihat kejadian-kejadian inilah yang disebut murtad pada zaman Kanjeng Nabi dakwah dulu. Ini dia Arab jahiliyah, ya. Aku singkat gini aja. Ya. Arab, ya. Aduh, lagi bikin sambal. Jahiliyah, pagan, ya. Dia masuk dalam Islam, kembali ke Arab jahiliyah, pagan lagi. Ini yang disebut murtad. Benar. Warna apa ini? Oh, hitam. Matur nuwun, sudah dibeliin apa gini namanya? Spidol. Matur nuwun Bapak yang ada di Kaltim. Sebentar. Tuh. Leh. Aduh, sulit ya. Nah, sudah. Ya. Arab jahiliyah, ya. Ini yang disebut murtad. Ya. Jadi konteks dahulu ini teks, ini konteks. Ya. Maka ini coba kita carikan titik temu. Inilah yang melahirkan pemahaman murtad itu bukan keluar saja, bukan meninggalkan, tetapi kembali. Kembali. Kembalinya kemana? Perhatikan sini. Ya. Perhatikan sini. Ya. Ini awalnya dia kan pagan nih, Arab jahiliyah nih. Ya. Terus menjadi Islam, ya. Terus kembali lagi menjadi pagan lagi. Maka dia disebut kembali. Ya. Nih. Jadi murtad itu bisa juga diartikan kembali. Ya, benar. Ya, ingat. Cuman kan nanti fakta di lapangan tidak hanya begini. Bagaimana kalau begini? Ya, ingat ini ketiga. Ada 3 varian. Sama seperti ini, hampir sama. Dia kafir, terus masuk Islam, ya. Terus dia kafir lagi. Kafir lagi, ya. Ini namanya apa? Ingat,
Ya, ingat. Di sini kafirnya kan semua yang di luar Islam itu kafir. Ini kafirnya kafir A misalkan lah ya. Kok ini kan sudah jelas dari Arab pagan ke Arab pagan. Ada kemungkinan begini dan sekarang ini juga yang terjadi justru yang ini yang sering. Di samping yang mana? Oh, belum aku sebutkan ya. Ya, ini kafir ya. Dia Islam, dia kafir lagi tapi ini kafir B. Dia keluar Islam, dia tidak kembali ke agamanya yang lalu, tapi dia ke agama lain yang di luar Islam. Ini apa? Gimana ini? Ya, gimana? Kan menjadi tanda tanya. Yang disebut murtad itu yang mana? Ya. Terus ini yang keempat, ya. Dia Islam keluar menjadi kafir. Ya. Keluar dia. Kafir ya apa saja, guys. Kalau sini sudah tertentu. Dulu itu konteksnya Arab jahiliyah, ya. Islam keluar dari Islam kafir. Ini apa? Coba. Apa coba? Ya kan? Tidak 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 seperti yang kamu bayangkan. Murtad itu orang keluar dari Islam. Keluarnya bagaimana? Itu loh, ya. Keluarnya bagaimana? Nah, orang itu nanti kita lihat dia ada posisi ini, ya. Posisi ini atau posisi ini atau posisi ini. Kalau ini jangan satu lah ya. Ini A saja ya. Ini A ya. Ini tinjauan lugotan bahasa ya. Ini ya. Ini B lah ya. Ini B ya. B ini B1, B2, B3 ya. Ini tinjauannya historis atau ini teks, ini konteks. Gitu loh ya. Jadi tekstual, kontekstual. Makanya kalau kita lihat konteksnya, murtad itu bisa diartikan ini loh, kembali ini loh. Bukan hanya keluar atau meninggalkan. Karena sejarahnya seperti ini. Dia kafir, masuk Islam, kafir lagi ke agama yang lama, maka dia kembali. Oke? Paham ya? Kembali ya. Terus ada yang kafir, Islam, kafir lagi. Tapi kafirnya nggak seperti yang di sini. Dia kembali ke agama yang lama. Dia kafir ke agama yang lain. Islam, ya, dari kafir, Islam, kafir lagi. Tapi di sini kafir B, di sini kafir A. Kalau ini kan kafirnya, taruhlah ini kafir A, ini juga kembali ke kafir A. Makanya disebut kembali. Sedangkan di lapangan ada yang begini, kafir, Islam, kafir, tapi di sini kafir A, di sini dia kafir B. Ada lagi yang Islam, dia kafir. Nah, ini yang murtad yang mana? Ya, inilah kalau kita tasrif seperti ini dia hasilnya. Ya, tasrifnya ini rotada, yartadu, murtadan. Artinya keluar, meninggalkan. Ketika kita berbicara lugotan, teks. Tapi konteksnya tidak semua yang keluar, tidak semua yang meninggalkan. Ya. Makanya dia berarti kembali karena dia kafir awalnya. Masuk Islam, kembali ke kafirnya yang dulu. Ini sebetulnya yang disebut murtad. Ini ya. Paham di sini? Ya.
Nah, terus ini disebut apa ini? Kafir, Islam, kafir. Tapi kafirnya dari kafir A ke kafir B. Terus bagaimana yang ini? Dia Islam, terus dia kafir. Bisa nggak disebut murtad? Atau ada idiom-idiom lain untuk ini? Ini tugasnya pakar-pakar bahasa. Jadi nggak bisa dihantam kromo. Lihat duduk permasalahannya. Ya. Kita mencoba mencari titik temu antara teks dan konteks. Nah sekarang kalau murtad itu diartikan kembali, hati-hati. Ini sudah clear ya, sudah clear ya. Aku hapus kan. Ini kalau guru almarhum guru Al-Qur'anku itu menjelaskannya semua pakai nganu. Kalau sudah tasrif itu nggak pakai Latin gini, pakai Arabian ini. Itu kalau kepala bisa pusing. Ya, karena terus terang aku ndak punya basic ya tentang pengetahuan huruf-huruf Arabian itu ya. Kalau sekedar tahu ya tahulah, tapi kalau sudah masuk ke intipati itu kan perlu ekstra pengetahuan ya. Itu kalau guruku jelaskan nggak seperti aku ini, dia langsung masuk ke Arabiannya, dan itu lebih enak sebetulnya ya. Oke. Sekarang kembali ya. Jadi kata kembali ini ada dua. Aku sudah pernah ceritakan gini ya. Tobat itu begini loh. Jadi dalam sebuah misalan ya, dalam sebuah perumpamaan bahwa Allah itu sangat mencintai hamba-hambanya yang taubat. Terus taubat itu apa? Kembali. Taubat itu kembali. Jadi kembali itu murtad itu kembali. Taubat itu ya kembali. Ya, kembali. Ini kok ditulis pakai huruf Arabian bagus dia. Kembali. Ini murtad ini kembali, taubat ini kembali, sama-sama kembali. Ya. Aku kesini dulu. Makanya dikatakan bahwa Allah itu sangat mencintai hamba-hambanya yang bertaubat. Taubat itu apa sih? Kembali. Sampai dalam sebuah misalan digambarkan ya, dengan pendekatan-pendekatan budaya Arab ya, disesuaikan dengan geografis yang ada di Arab ya. Kalian tahu bahwa di sana itu padang pasir, artinya bahwa setetes air itu sangat mereka hargai ya. Jadi betapa mahalnya air ya. Sehingga untuk menjelaskan bagaimananya kesenangan atau bahagianya atau senangnya Allah kalau melihat hamba-hambanya yang taubat itu digunakan misalan begini. Misalkan ini ya, seorang apa namanya itu musyafir ya, karena lelah dia tertidur, dia cari tempat ya yang kira-kira bisa untuk istirahat dalam perjalanan, dia tertidur. Setelah orang Jawa bilang apa, leyeh-leyeh ya, geletak leyeh-leyeh artinya tertidur. Ontanya ditaruh di agak depan sana. Dan budaya mereka air minum itu ditaruh di anunya onta, di apa, di punuknya onta itu digantungkan gitu. Ketika dia tertidur, setelah selesai dia terjaga bangun dan dia dalam kondisi haus. Bayangkan manusia di tengah padang pasir kehausan, air yang dia harapkan yang itu ada pada ontanya dibawa pergi oleh ontanya dan dilihat ontanya tidak di situ. Coba masukkan itu dalam sebuah perenunganmu. Kamu itu haus ya,
tanpa air setetes pun. Jadi aku ingat lagunya Dedi Stanza ya. Ada lagu rock tahun 70-an tuh lagunya Dedi Stanza. Ya. Haus ya. Sementara kita punya air, ternyata air yang kita harapkan itu dibawa lari oleh onta kita. Karena onta kita lupa ngikatnya, pergi. Coba gimana susahnya? Karena haus yang menggigit itu kan haus yang sampai di sini lengket. Ya, itu sudah akut itu. Airnya dibawa pergi sama ontamu. Coba. Walaupun kamu punya duit segudang, jangan 1 juta 2 juta. Kamu punya duit segudang, tapi mau kemana kamu mau beli air? Ini di tengah padang pasir. Ya, 1 juta dirham, 2 juta dirham, bahkan dinar sekalipun, sekarung dinar. Iya, tapi mau kemana kamu mau beli air? Bisa nggak uang itu menyelesaikan masalah itu? Makanya ada satu saat uang itu menjadi lumpuh tak berdaya ketika menghadapi kondisi-kondisi kritis. Seperti ini. Kamu punya uang 1 karung dinar, mau beli air. Kemana kamu mau beli? Orang kamu di tengah padang pasir. Itu uang sudah nggak bisa bicara. Sama halnya ketika kamu ke rumah sakit, misalkan keluargamu ada yang sakit, terus dokter angkat tangan. Maaf Pak, kami sudah berusaha secara medis semaksimal mungkin, tetapi kami sepertinya angkat tangan terhadap keluarga Bapak yang sedang sakit ini gitu. Coba kamu mau ngomong apa? Kamu mau ngomong, ini Pak kami punya duit 10 truk, tak kasihkan Bapak, tolong sembuhkan keluarga saya. Bisa nggak? Nggak bisa. Akhirnya apa? Kemarin yang kita bilang, doa. Kamu sudah berusaha semaksimal mungkin, terus berdoa. Biarkan doamu bertarung di langit bersama takdir. Takdir mana yang jadi, kamu harus siap menerima. Ya, kemarin sudah kita bahas. Oke, fokus ke sini ya. Maka ketika kamu dalam kesusahan, kamu kehabisan air, kamu tidak memiliki setetes pun air, karena airmu dibawa lari oleh ontamu, tiba-tiba ontamu kembali kepadamu. Bagaimana bahagiamu? Bagaimana bahagiamu? Bahwa hidup matimu itu tergantung air yang dibawa oleh ontamu pergi, dan sekarang ontamu kembali kepadamu. Bagaimana rasanya kebahagiaanmu? Itulah yang dikatakan bahwa Allah itu bahagia terhadap hamba-hambanya yang mau bertobat. Kebahagiaan itu diumpamakan. Ini kan umpama, jangan terus mesti begitu. Dimisalkan, misalan seperti musafir tadi itu. Bagaimana bahagianya dia ketika ontanya kembali. Ya. Jadi tobat itu kembali. Jadi Allah itu suka kepada hamba-hambanya. Ya namanya kita juga manusia ya. Dosanya bertumpuk-tumpuk, tapi selama dia mau bertobat tuh peluang perdamaian tuh masih ada. Di kita tidak ada tebus menebus itu, adanya pertobatan. Ya. Dosa itu bukan main tebus-tebusan, karena tidak ada pegadaian dosa ya. Yang ada pertobatan. Ketika kamu bertobat, ya Allah itu sangat welcome ya. Jadi tobat itu kembali. Ya, kembali apa? Kembali hidup di jalan Allah. Ya. Nah ini murtad, ini juga kembali. Kembali apa? Kembali kepada kekafirannya. Sama-sama kembali ini. Jadi kalau kita lihat tekstualnya, lugotannya, baik murtad maupun tobat itu diartikan kembali, tapi konteksnya beda. Yang ini kembali kepada kekafiran, yang ini kembali di jalan Allah. Ya, paham ya? Sama nanti kita kan akan berdiskusi tentang iman ya. Nanti iman ini terbagi 2, ada iman hak, ada iman batil. Lihat dulu iman yang mana. Jangan kamu anggap orang yang banyak imannya masuk ke jannah. Iman mana dulu? Orang yang banyak amalnya itu masuk jannah. Amal yang mana dulu? Karena amal juga ada amal hak, ada amal batil. Ya, jangan terus
dalam kesadaranmu kalau iman mesti orang baik, ya belum tentu yang diimani apanya. Begitu juga kembali itu mesti baik, belum tentu kembali yang mana. Karena kembali yang murtad dengan kembali ya, kembali yang murtad dengan kembali yang tobat itu beda, ya. Ini beda jauh, diametral. Ya. Kalau ini murtad kembali kepada kekafiran dan ini kembali kepada hidup di jalan Allah. Misalkan ya semoga aja tidak ya. Yang dulu suka main-main obat, ya sekarang tobat. Yang dulu suka berjudi, sekarang tobat. Yang dulu nggak setia sama istri, sekarang tobat. Yang dulu nggak setia pada suami, sekarang tobat. Gitu, ya. Kalau di sebuah hadis nih, nah ini jangan dikira aku anti hadis. Ya, itu hadis dari Pak Ahmad ya, hadis riwayat Ahmad ya. Jadi tobat itu juga ada aturan mainnya. Tobat itu diterima ketika belum sampai kerongkongan tuh nyawa. Ya. Jadi ketika napas hambanya itu belum sampai pada kerongkongan. Tapi kalau sudah nazak, sudah sampai kerongkongan, ya suara payu. Dari situ nanti kamu bisa memahami surat 10 ayat 90. Apa ini? Kan ada hadis yang mengatakan bahwa kalau ucapan terakhirnya la ilaha illallah, maka jaminannya jannah. Kalau kamu pahami itu secara parsial, tidak holistik, kamu akan bingung memahami ayat ini. Karena Fir'aun juga akhirnya dia setelah KO sama kandidat Nabi Musa, dia kan mengucapkan syahadat di sini. Tapi kan tetap aja dia di nar, bukan di jannah. Nah itu kalau pemahamannya tidak holistik, kamu akan bingung. Ya. Oke, tapi itu sekilas saja ya. Setidak-tidaknya di sesi pertama ini kamu sudah tahu apa itu murtad, ya. Apa itu murtad? Ya. Kembali. Ya, ada juga yang mengatakan keluar. Ada juga yang mengatakan meninggalkan. Tetapi kalau kita lihat konteksnya pada saat itu, bukan teks ya. Murtad itu sebetulnya kembali. Kembali, oh you murtad you. Berarti you itu kembali ke agamamu dulu sebelum kamu masuk Islam gitu ya. Oke ya, sudah jelas ya sekarang ya tentang murtad sehingga besok kita lari ke sini. Ya, iman itu diajarkan atau diwariskan di seri kedua insya Allah. Tergantung bagaimana kesempatan kalian. Kalau nanti ini bisa langsung 3 jam 1000, langsung tak unggah. Ayo kita berlomba, berani enggak? Ya, kalau ini diunggah sama Mas Gra itu terus powernya 1000 dalam 3 jam. Setelah itu aku unggah lagi seri keduanya. Ayo kita berlomba gitu. Ya. Tapi kalau belum ya jangan karena nanti dia powernya itu menjadi kalau belum 1000 aku unggah lagi apa namanya itu? Menyebar dia. Tidak terfokus gitu. Sedangkan kajian-kajianku itu harus runut. Ya. Oke, itu dari aku. Sampai ketemu lagi di seri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.